Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'alal wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada maghrib ini kita kembali bertemu dalam kajian pendalaman akidah di masjid yang kita cintai ini, itu Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan segala apa yang kita sudah bahas dalam kajian-kajian ini akan bermanfaat buat kita di dalam memantapkan akidah kita, memantapkan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun, sebagaimana sering saya sebutkan, bahwa keyakinan atau akidah itu adalah merupakan fondasi daripada kehidupan kita. Cara pandang seseorang di dalam menghadapi masalah itu akan tergantung kepada keyakinannya. Bagaimana keyakinannya, begitulah dia cara memandang segala persoalan di dalam kehidupan ini. Ada dua orang yang berbeda cara pandangnya di dalam menghadapi umpamanya musibah. Ada orang yang tertimpa musibah, tapi ada dua orang yang cara pandangnya terhadap musibah itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena keyakinannya juga berbeda. Nah, kita ingin agar keyakinan kita mantap, tumbuh dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kita yang tercakup di dalam rukun iman kita yang 6 itu. Tetapi dari rukun iman yang 6 itu kita bisa melihat bahwa ada dua rukun pokok yang paling penting, yang sering disebut di dalam hadis, beberapa hadis dalam satu tarikan nafas, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Pada rukun iman itu kan 6, tetapi dalam beberapa hadis itu disebutkan dalam satu tarikan nafas, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir, jadi hanya dua saja disebutkan, tidak disebutkan beriman kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul,
Hanya disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu mengucapkan yang baik, maka lebih bagus dia diam. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati tetangganya di lingkungan dia hidup, tinggal. Yang disebut lagi-lagi iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Hanya dua saja. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia memuliakan para tetamunya. Kenapa hanya dua disebutkan oleh Allah di sini? Iman kepada Allah dan hari yang akhir. Karena iman kepada Allah itu adalah fondasi dari kehidupan kita. Sedangkan iman kepada yang akhir itu adalah merupakan kendali dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh Allah dalam satu tarikan nafas. Iman kepada Allah dan iman kepada hari yang akhir. Nah, usaha-usaha inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memantapkan iman kita, terutama kepada yang dua ini, yaitu kepada Allah dan hari yang akhir. Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu tentang konsep la ilaha illallah. Kita jelaskan bahwa konsep atau makna la ilaha illallah itu sudah kita kaji. Maknanya yang pertama adalah la wujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud kecuali Allah. Itu yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, la khaliqa bihaqqin illallah. Tidak ada sebenar-benar yang mencipta kecuali Allah. Yang ketiga, la raziqa bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Dan yang keempat, la rabba bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama akidah menyebutkan 4 poin ini mereka sebut dengan istilah apa? Tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah di dalam soal pengaturan, termasuk memberi rezeki, termasuk menciptakan dan lain-lain sebagainya. Ini disebut dengan istilah tauhidur rububiyah. Atau ada istilah lain yang digunakan, yaitu tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Atau ada juga istilah lain yang dipakai, yaitu tauhidun fil ilmi wal ma'rifah. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis yang kedua daripada tauhid di samping tauhidur rububiyah, yaitu tauhidul uluhiyah namanya. Nah, tauhidul uluhiyah itu akan tergambar dari makna la ilaha illallah pada 4 poin lagi. Ya. Poin yang kelima adalah rumusannya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya patut disembah, diibadati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kalau Anda percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memberi rezeki, bahwa Allah itu maha mengatur, maka Anda harus beribadah kepada yang menciptakan Anda itu. Jangan Anda mengaku Allah ada tetapi Anda ibadah kepada yang lain. Tidak nyambung. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Tetapi ketika beribadah, mereka ibadahnya kepada patung, kepada asnam, mempersekutukan Allah dan lain. Nah, inilah yang sebenarnya diluruskan, didudukkan secara proporsional oleh ajaran
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumusannya la ma'buda bihaqqin illallah. Penyembahan atau ibadah itu tidak boleh dilakukan kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah harus terfokus kepadanya saja, tidak boleh kepada yang lain. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama kita, pantangan tauhid yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Itulah pantangan tauhid yang pertama. Dan itu larangan pertama dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tuhan-tuhan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala itu. Syirik dengan segala turunannya sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat merusak amal, bahkan dapat menghapuskannya sama sekali. Jadi bagaimanapun baiknya amal seseorang, tapi kalau dia mempersekutukan Allah, maka amalnya itu hapus, tidak ada apa-apanya. Dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu bersikap syirik, maka amal-amalmu itu akan hapus, hubut. Maaf. Jadi segala bentuk ibadah harus dilakukan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu tidak boleh syirik. Syirik ini harus dihindari. Walaupun para ulama kita mengatakan bahwa syirik itu tidak satu macam, tapi bermacam-macam variasinya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang terang-terangan. Tetapi segala jenis syirik itu harus dihindari oleh setiap muslim dan mukmin. Kenapa? Karena supaya amal ibadahnya itu tidak hampa. Jadi yang harus kita waspadai sebenarnya adalah jangan kita merasa banyak ibadah kita di sini, tapi kita melakukan syirik, nanti ketika di hari akhirat ternyata tidak ada apa-apanya. Kenapa? Salah satunya karena perbuatan syirik. Kemudian yang keenam, ya, poin yang keenam, makna la ilaha illallah itu adalah la maqsuda bihaqqin illallah. Kalau tadi la ma'buda bihaqqin illallah, artinya tidak ada yang sebenar-benarnya dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hanya fokus kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya peranan niat di dalam ibadah. Kalau kita ibadah, salat, puasa, kan ada niat. Nah, niat itu gunanya untuk meluruskan fokus itu. Jangan terfokus kepada yang lain. Makanya niat itu kalau dilafalkan, dibuat lafaz dan redaksinya, ujung-ujungnya pasti lillahi ta'ala. Usalli salatas subhi rak'ataini, apa ujungnya? Lillahi ta'ala. Jadi niat itu gunanya adalah untuk memantapkan dan merupakan faktor penentu diterimanya ibadah seseorang. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu nanti ukurannya itu adalah tergantung kepada niat. Nah, niat ini Bapak-bapak dan Saudara harus kita kawal di dalam ibadah kita. Kadang-kadang ada orang ibadah niat dari awalnya sudah bagus, tapi di tengah perjalanan niat ini bisa bergeser, bisa berubah, bisa tereduksi, bisa terkontaminasi. Nah, yang bisa merasakan itu adalah kita. Kalau kita merasa dalam ibadah kita sudah melenceng dari niat awal, maka kewajiban kita ketika itu meluruskan niat itu. Enggak apa-apa. Itu namanya berusaha. Nah, usaha kita nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar dituju kecuali Allah. Ketika kita salat, yang kita tuju adalah Allah. Ketika kita infak, yang kita tuju adalah Allah. Kita harapkan wajah Allah di dalam segala amal ibadah kita. Yang ketujuh, yang berikutnya,
Makna la ilaha illallah itu adalah la maqluba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar dicari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicari dalam hidup haruslah ridha Allah semata, bukan mencari ridhanya selain Allah, bukan mencari ridha manusia. Kalau orang salat mencari ridha manusia, dia akan capek sendiri, sebab dia harus mempertimbangkan banyak hal. Tapi kalau dia fokus mencari ridha Allah, maka insya Allah ibadahnya akan berjalan dengan baik. Siapa yang hanya mencari ridha selain Allah, ia pasti akan kecewa. Allah tempat bergantung seluruh makhluk ini. Segala harapan harus digantungkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu hanya tempat bergantung kita. Kita tidak menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk, nah ceritanya akan panjang dan akan bertele-tele dan tidak akan berkesudahan. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh tadi la maqluba bihaqqin illallah. Yang kedelapan, konsepnya adalah la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya patut dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Cinta kepada makhluk boleh, tetapi harus berada dalam koridor kerangka cinta kepada Allah. Orang cinta kepada hartanya tidak dilarang. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada jabatan, boleh-boleh saja. Tetapi semuanya harus diletakkan dalam kerangka besar, koridor, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah yang nanti akan menentukan bagaimana dia akan melaksanakan kewajibannya terhadap yang dicintainya itu. Nah, cinta kepada Allah itu, poin penting berikutnya adalah haruslah berpedoman kepada ittiba, kepada mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, ikut aku, kata Nabi. Fattabi'uni, kalau kalian ikut aku, yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepada kalian. Jadi cinta kepada Allah itu harus berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpedoman kepada hadis. Nah, di sini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, berbicara tentang masalah cinta kepada Allah ini, banyak ajaran-ajaran yang kebanyakan aliran-aliran tasawuf yang sebenarnya bagus dasarnya, tetapi pengembangannya sudah kemana-mana, sudah melenceng. Mereka cinta kepada Allah secara berlebih-lebihan, sehingga di dalam sejarah itu ada seorang wanita dari Mesir, dia ahli tasawuf, mungkin bapak dan saudara tahu nama dia adalah, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia terkenal dengan konsep cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita teliti, para ulama juga meneliti konsep cinta Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Allah ini sudah cinta membabi buta, tidak mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya apa yang pernah dia lantunkan dalam sebuah syairnya, Rabi'ah Al-Adawiyah ini, dia mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka haramkan surga itu bagiku. Kan tidak benar itu. Kalau aku ibadah kepadamu mengharapkan surgamu, maka tolong haramkan surga itu, masukkan aku ke neraka. Sepintas selalu ini bagus sebetulnya, tapi kalau kita dalami tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa orang Islam itu harus mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya dia katakan, ya Allah, kalau aku menyembah kepadamu itu karena aku takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu itu. Enggak benar juga. Nah, jadi berkaitan dengan masalah cinta ini ada rambu-rambu yang harus diikut. Nah, kerangkanya itu adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka kata Nabi, ikut aku, fattabi'uni, ikut aku, jangan ikut yang lain-lain. Nah, nanti kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, maka nanti Allah akan cinta kepadamu. Nah, cinta kepada Allah itulah yang sering kita ungkapkan di dalam zikir-zikir kita. Dalam tasbih, dalam tahmid, dalam tahlil, takbir, tilawatul Quran, zikir dan sebagainya, itu adalah ekspresi daripada cinta seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 poin yang baru saya sebutkan tadi itu yang disebut oleh ulama kita di dalam ilmu akidah dengan istilah tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah, di dalam tujuan, di dalam maksud dan di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan istilah tauhidun fil qasdi wa talab. Mentauhidkan Allah di dalam tujuan dan permintaan. Atau tauhidun fil ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Atau tauhidun fil ittiba'i wal istislam, mentauhidkan Allah di dalam mengikuti apa yang dipedomankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istislam, dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna la ilaha illallah subhanahu wa taala yang telah disampaikan, diuraikan oleh para ulama kita. Dan biasanya para ulama kita setelah menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep la ilaha illallah ini, mereka akan menutupnya dengan sebuah surat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu sering orang juga menyebutnya dengan surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu, tunggal, esa. Allahus samad, Allah lah tempat kita bergantung semuanya. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapat diserupakan dengan Dia. Ayatnya sangat pendek, tetapi inilah khulasah atau intisari daripada tauhid itu terletak di dalam surat Al-Ikhlas ini. Makanya para ulama sering mengakhiri uraian mereka dengan surat Al-Ikhlas ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi, ketika dia menjadi imam, dia selalu bacaan ayatnya adalah Qul huwallah. Jadi kalau salat subuh, rakaat pertama dia baca Qul huwallah, rakaat kedua juga Qul huwallah, surah Ikhlas. Kalau dia salat zuhur juga begitu, keempat rakaatnya dia baca surat Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Sehingga ada sahabat yang lain yang bertanya, kenapa ente suka betul dengan Qul huwallahu ahad? Iya, dia bilang saya senang dengan Qul huwallahu ahad. Kejadian ini dilaporkan orang kepada Rasulullah SAW, bahwa ada salah seorang sahabat yang kalau salat tuh ayatnya selalu Qul, tidak beranjak dari itu. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, itu saja yang dibacanya. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? Dia senang dengan Qul huwallahu ahad itu, dan nanti insya Allah di hari kiamat dia juga akan dibangkitkan dengan berkat dari surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Bapak dan Ibu sekalian, para ulama kita juga membagi
tauhid itu di dalam beberapa tingkatan. Namanya darajatut tauhid wa maratibuhu. Tingkatan-tingkatan tauhid dan kedudukannya. Yang pertama mereka menyebut ada yang bernama at-tauhidul ilmi. Apa itu tauhid? At-tauhidul ilmi disebutkan itsbatu wahdaniyatil khaliqi bil barahini wal adillatil aqliyati was sam'iyati wal kauniyah. Derajat tauhid yang pertama ini tauhid pada level keilmuan, yaitu menetapkan keesaan Al-Khaliq dengan bukti-bukti, argumentasi-argumentasi akal, wahyu dan alam jagat raya yang terkembang ini. Jadi tauhid itu berdasarkan argumentasi, berdasarkan dalil-dalil, melalui akal, melalui wahyu dan melalui alam semesta universe ini. Yang kedua, mereka menyebutnya dengan at-tauhidut tahqiqi. Apa dia tauhidut tahqiqi ini? An ya'lama yaqinan al-nal mawjudal haqiqi huwallah li'annahu huwal baqi ba'da fana'i jami'il makhluk. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi yang pertama tadi tauhid pada level keilmuan. Yang kedua ini lebih tinggi derajatnya, yaitu tauhid pada level kepastian, yaitu meyakini dengan sepenuhnya bahwa wujud yang hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang akan kekal sesudah semuanya hancur dan fana. Nah, ini tauhid pada level kepastian yang disebutkan oleh para ulama. Semua makhluk yang ada akan musnah dan binasa sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ada lagi tingkatan tauhid yang lebih tinggi dari itu, yaitu yang mereka sebut dengan at-tauhidul wijdani atau at-tauhidul aini atau tauhidul musyahadah, yaitu tauhid pada level perasaan, jiwa dan kalbu. Disebut juga dengan tauhid dengan mata hati atau tauhid dengan penyaksian langsung. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan maqamul musyahadah, yang identik dengan al-ihsan sesudah melalui proses maqamul ikhlas pada jenjang yang pertama. Nah, pada level yang ketiga ini manusia itu akan sampai kepada level al-ihsan. Kita tahu bahwa al-ihsan itu salah satu persoalan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam satu majlis. Ya Muhammad, mal ihsan? Wahai Muhammad, apa yang disebut dengan ihsan? Nah, Nabi menjawab apa ketika itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan itu, nah ini pada level yang paling tinggi tauhid seseorang, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, tidak dapat melihat Allah, dan memang Allah itu tidak bisa dilihat, fa innahu yaraka, dia yakin betul bahwa Allah itu melihat kepada. Inilah level tauhid yang paling tinggi ketika seseorang sudah sampai kepada maqamul ihsan. Dia ibadah kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia beramal karena Allah, seolah-olah Allah itu ada di depan matanya. Padahal Allah itu kan ghaib, tidak bisa dilihat.
tapi perasaannya, jiwanya, kalbunya Allah itu di depan matanya ketika dia beribadah. Nah, jika dia tidak bisa melihat Allah, nah dia meyakinkan dalam hati bahwa Allah itu melihat kepada apa yang dilakukannya, tidak lepas dari pengawasan Allah. Nah, disinilah kemudian berkembang ihsan ini dari tauhidul musyahadah itu menjadi tauhidul muraqabah, diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengawasan langsung ini sebenarnya yang paling efektif. Kalau kita mengandalkan pengawasan itu kepada manusia, maka pengawasan itu akan lemah sekali, karena manusia punya keterbatasan. Kalau kita mengharapkan pengawasan dari dia sebagai manusia, nanti kalau dia ngantuk, tidur, siapa yang mengawasi kita? Tapi kalau dalam bekerja, berusaha, beribadah, berinfak dan sebagainya, kita mengandalkan muraqabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah pengawasan langsung yang akan berlangsung secara kontinu, terus menerus, tidak putus-putus. Kenapa? Karena Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak sakit, Allah itu tidak istirahat. Tapi kalau kepada manusia, dia bisa cuti, bisa sakit dan lain sebagainya, bisa tidur. Ketika dia tidur, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ngantuk saja Allah itu enggak, apalagi tidur. Tapi kalau kita kan ngantuk dan tidur. Nah, Bapak dan saudara sekalian, tadi disebutkan oleh ulama adalah maqamul musyahadah, at-tauhidul aini. Dia bertauhid kepada Allah seolah-olah melalui proses penglihatan. Penglihatan dengan apa? Apakah dengan mata yang ada sekarang ini? Oh, tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan qalal ulama'u hunaka naw'ani minar ru'ya. Berbicara tentang soal melihat, penglihatan itu ada dua macam penglihatan. Yang pertama ar-ru'yatul ainiyah, al-aibil aini. Kita melihat dengan dua bola mata kita ini. Kalau matanya sehat, dia bisa melihat dengan menggunakan alat yang bernama mata. Hiya an takuna syai'u amamaka tarahu bi'ainaika. Melihat dengan mata kepala ini, engkau melihat sesuatu di hadapanmu, engkau lihat dengan mempergunakan kedua organ mata. Wa hadhihi laisa fiha qadiyatu iman. Fala taqul ana uminu annani araka amami li'annaka tarahu fi'lan fa hadha yaqin. Melihat dengan mata ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Oleh karena itu jangan Anda mengatakan saya beriman, Anda di depan mata saya, karena tidak diperlukan iman di situ. Masa saya katakan saya percaya botol ini di depan saya? Memang ada di depan saya, memang saya lihat. Tidak ada persoalan iman. Iman itu justru dibutuhkan ketika kita melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita. Nah, di situ diperlukan iman. Oleh karena itu mereka mengatakan ada persoalan melihat yang kedua yang disebut dengan ar-ru'yatul imaniyatu ay bil qalbi, yaitu melihat dengan penuh keimanan dengan mempergunakan bukan mata tetapi mempergunakan hati. Apa itu? Hiya an tu'mina ka'annaka tara ma huwa ghaib. Engkau mengimani sesuatu seolah-olah engkau melihat sesuatu yang gaib itu di depan mata Anda. Dia sebenarnya gaib, tapi seolah-olah Anda melihat ada di depan mata Anda. Bukan dengan mata kepala, tetapi dengan apa? Dengan hati. Nah, oleh karena itu ada ahli-ahli tauhid kita yang mengatakan ada dua, ada yang basir, ada yang basirah. Kalau basir melihat dengan mata, tapi basirah itu melihat dengan mata hati. Jadi hati kita ini juga punya mata. Nah, melihat yang nuansanya adalah keimanan itu adalah melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan kedua bola mata.
Wa takunu hadhihi ar-ru'yatu aktsaru yaqinan min ru'yatil 'ain li'annaha ru'yatu iman wa ru'yatu basirah minal 'aini ilal qalbi aw minal basar ilal basirah. Nah, penglihatan jenis yang kedua ini itu sebetulnya lebih meyakinkan daripada melihat dengan mata. Karena orang melihat dengan mata ini bisa tertipu dengan berbagai keadaan. Dia melihat ini pada sebetulnya yang dilihatnya bukan itu. Kalau ada air dalam gelas, masukkan pensil, kita melihat dari luar pensil itu tidak lurus. Padahal sebenarnya pensil itu lurus. Nah, itu penglihatan dengan mata. Dia meyakinkan tetapi tidak menjamin. Tetapi orang yang melihat dengan hati itu akan lebih meyakinkan daripada melihat dengan mata. Kenapa? Li'annaha ru'yatu iman. Karena dia adalah melihat dengan iman, wa ru'yatu basirah, melihat dengan hati, dari mata ke hati dan dari basar ke basirah. Faqaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Umar radhiyallahu anhu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka huwa bayanun lirru'yatil imaniyati fin nafsil mu'minah. Oleh karena itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis Umar ketika ditanyakan tentang ihsan, Nabi menjawab seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah penjelasan tentang ru'yah imaniyah itu di dalam diri, dalam jiwa seorang mukmin. Jadi menghadirkan sesuatu yang gaib di depan mata, nah itu tingkatannya paling tinggi. Kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadirkan Allah yang gaib itu seolah-olah ada di depan dia. Dan tentu tidak semua orang bisa melaksanakan hal yang demikian. Dia memerlukan latihan, memerlukan riyadah namanya, riyadatun nafs. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pernah terjadi suatu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang duduk di masjidnya, datanglah seseorang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau meminjam sesuatu kepada saya, tetapi sesuatu itu belum engkau kembalikan kepadaku." Nabi mengatakan, "Kayaknya saya sudah kembalikan apa yang saya pinjam itu kepadamu." Tapi dia mengatakan, dia ngotot, "Enggak, belum." Akhirnya dia menantang, "Kalau engkau sudah mengembalikan kepadaku, siapa saksinya?" Dan rasa-rasanya Nabi ketika mengembalikan barang itu kepada orang yang meminta ini, memang tidak ada siapa-siapa saksi waktu itu. Tidak ada orang yang menyaksikan. Ada sahabat di situ yang duduk, dia tampil ke depan. "Ya Rasulullah, saya saksinya waktu itu." Padahal Nabi tahu dia tidak pernah hadir di dalam majelis itu ketika Nabi menyerahkan barang itu. Dia lalu berani tampil ke depan, "Ya Rasulullah, saya menjadi saksi bahwa engkau telah mengembalikan barang itu kepada si A ini." Sehingga si yang menuntut ini dia tidak bisa berbuat karena sudah ada saksinya, sudah selesai. Setelah orang itu pergi, Nabi memanggil sahabat ini. "Kenapa kamu tadi berani menjadi saksi untuk menyelamatkan aku di hadapan orang yang menuntut barangnya, yang dia mengatakan aku yang belum mengembalikan barang?" Si sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, bagi saya itu hal yang mudah. Mudah sekali. Saya memang tidak hadir ketika engkau menyerahkan barang itu kepadanya, tetapi saya membuat sebuah perbandingan. Wahyu yang turun kepadamu siang malam itu saya percaya, apalagi masalah sepele begini masa saya tidak percaya kepadamu." Nah, disinilah para ulama mengatakan si sahabat ini membuat suatu kesaksian berdasarkan keimanannya, berdasarkan keyakinannya. Wahyu yang lalu lintas kepada Nabi yang tidak tampak saja itu saya yakin dan percaya, apalagi masalah sepele, engkau meminjam barang kemudian mengembalikannya.
dan saya yakin engkau tidak pernah berbohong. Nah, inilah tingkat kesaksian dari salah seorang sahabat yang tauhidnya sudah sampai kepada tauhid ru'yah al-imaniyah itu tadi. Dan itu diceritakan di dalam buku-buku yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dulu itu seyakin-yakinnya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu berusaha, dan inilah gunanya kita selalu mendalami tauhid ini supaya apa? Supaya memperkokoh keimanan kita, memperdalam keyakinan kita. Karena keyakinan inilah nanti akan menimbulkan cara pandang kita di dalam melihat segala sesuatu permasalahan yang ada di dunia ini. Jadi cara pandang itu ditentukan oleh keyakinan orang. Keyakinan itu yang harus dibentuk, yang harus diluruskan, yang harus dikuatkan, sehingga nanti cara pandang seseorang itu akan selalu dituntun oleh keyakinannya. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, keyakinan kita adalah keyakinan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rumusan-rumusan yang sudah kita kemukakan di dalam uraian-uraian kita yang terdahulu. Jadi ada tauhidul rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Nah, nanti tinggal bagian yang ketiga yang disebut dengan tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini juga memerlukan pembahasan yang khusus, karena juga menyangkut nanti dengan cara pandang kita di dalam melihat persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama, dan mudah-mudahan Allah akan selalu memelihara tauhid kita, akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita di dalam kehidupan kita yang singkat dan tidak kekal ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanak wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.